sudah mandi? Siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan? Lambaikan tangannya. Oke adik-adik, saat ini kita kembali beribadah online. Tapi jangan sedih adik-adik. Semoga minggu depan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi ya. Oke, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita tepuk Yesus. 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 Yes. Tepuk semangat. 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 Oke. Saat ini adik-adik kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kariska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir dan disenangkan dengan setiap pujian, penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Semuanya ikut nyanyi dan ikuti gerakan Kariska ya. Oke adik-adik, kita nyanyikan pujian Kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya,
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Duduk yang manis, sikap menyembah Tuhan ya adik-adik. Tutup matanya. Boleh angkat tangannya ya. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Ku adakan syukur bagimu. Kita ulang lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Ku adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Ku adakan syukur bagimu. Hari ini bukan adakan syukur bagimu. Ini bukan adakan syukur bagimu. Adik-adik, tutup matanya. Ikuti Kariska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati Kak Intan, pakai Kak Intan yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. This I know when I say. Lauren adalah anak yang pintar dan berprestasi bagus di sekolah. Dia selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Lauren selalu membuat orang tuanya bangga dan bahagia. Mereka mendorong Lauren untuk selalu rajin belajar. Suatu hari, Lauren mendapat nilai yang tak disangkanya. Nilainya di bawah dari nilai yang biasanya. Hal itu membuatnya sangat sedih dan terganggu. Dia merasa sangat bersalah dan takut mengecewakan papa dan mamanya yang selalu mendukungnya belajar. Teman-teman sekelas Lauren tidak mengetahui bahwa Lauren mendapat nilai yang lebih rendah dari biasanya. Mereka tetap memujinya. Lauren pasti dapat nilai yang paling bagus nih. Iya ya. Wih, keren. Hebat. Iya, keren ya. Karena merasa tidak enak dengan teman-teman yang terlanjur memujinya, Lauren pun akhirnya berbohong. Dia berkata kepada temannya bahwa nilainya bagus seperti biasanya. Hari demi hari, perasaan Lauren akan nilainya menurun membebani pikirannya, dan malah membuat nilai-nilai yang lain ikutan turun juga. Dia mengalami pergumulan yang besar. Di satu sisi, dia ingin mengatakan yang sejujurnya kepada teman-temannya. Tetapi, dia takut teman-temannya akan menjauhinya karena sudah berbohong. Namun, jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan terus kepikiran dan merasa cemas. Di rumah, Lauren juga merasa gelisah karena tidak berkata jujur tentang nilainya kepada orang tuanya. Hal itu semakin membuat Lauren tertekan dan merasa bersalah. Suatu hari, Ruth, sahabat dekat Lauren, menyadari bahwa akhir-akhir ini temannya itu selalu murung. Ruth pun menanyakan kepada Lauren, "Lauren, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kok murung terus?" Awalnya, Lauren menolak untuk bercerita kepada Ruth. Namun akhirnya Lauren menceritakan kepada Ruth bahwa dia merasa cemas karena telah berbohong kepada semua orang tentang nilainya. Lauren sudah takut duluan kalau Ruth akan menuduhnya sebagai seorang pembohong. Namun, respon Ruth malah membuatnya terkejut. Ruth tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Lauren, kemudian memeluk Lauren, sahabatnya yang sudah hampir menangis. Lauren, memangnya kenapa kalau nilaimu turun? Kenapa kamu harus berbohong? Aku berteman denganmu juga bukan karena nilaimu bagus kok. Orang tuamu juga pasti maklum kalau nilai kamu kadang tidak seperti yang mereka harapkan. Emangnya orang tuamu akan menghukummu kalau nilaimu menurun? Ya enggak sih, tapi aku merasa nggak enak sama papa dan mama. Mereka sudah susah payah menyekolahkan aku, Ruth. Lauren, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita bagaimanapun diri kita. Kamu jangan menodai kasih Yesus sama kita dengan berbohong karena hal seperti ini, hanya karena kamu merasa tidak enak kepada orang lain. Kenyataan memang tidak selalu menyenangkan seperti yang kita inginkan. Namun, mengatakan kebohongan itu jauh lebih melukai daripada menerima dengan lapang dada. Bukan melukai orang lain saja loh, tapi kamu sendiri juga. Tuh, kamu jadi merasa cemas kan? Udah deh, mulai sekarang mendingan kamu belajar lebih baik lagi. Aku sih yakin, Lauren pasti bisa dapat nilai bagus lagi. Jadi, jangan bohong lagi ya. Kamu yakin, Ruth? Aku bisa kembali seperti dulu lagi. Aku nggak tahu harus bagaimana dengan rasa bersalahku ini. Aku malu pada semuanya. Ya ampun, Lauren. Sini deh. Kita berdoa bareng, biar kamu merasa lebih tenang. Oke? Oke, Ruth. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk belajar yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini, sahabatku Lauren sedang bergumul dan memohon pengampunan atas kesalahan yang dia lakukan. Kiranya Engkau mengampuninya dan membukakan jalan kedamaian ke dalam hatinya, sehingga dia semakin mengenal-Mu dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Bebaskan dia dari rasa bersalah yang terus-menerus, agar dia dapat memulai hidup baru dengan selalu mempercayakan apapun kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya Ruth, kamu benar. Aku lega sekarang. Nanti aku mau minta maaf dan menceritakan yang sebenarnya juga deh sama mama dan papa, sama teman yang lain juga. Nah, gitu dong. Ya udah, sekarang ke kantin yuk. Laper nih habis dengar ceritamu. Traktir aku ya.
Ih, dasar kamu Ruth. Hahaha. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, tepuk tangan. Adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar aku Tuhan, supaya aku dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, ajar aku Tuhan, supaya aku bisa mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dibuka Alkitabnya dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Ya, dibuka ya Alkitabnya. Yakobus itu di perjanjian baru yang paling belakang. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, Yakobus 1 ayat 17 sampai 27 ya. Oke, kita akan bahas firman Tuhan ini. Kita tandain dulu Alkitabnya ya, ditandain. Nanti kalian baca semuanya. Ada ayat hafalannya, jangan lupa ayat hafalannya untuk dibaca. Oke, sekarang kakak mau cerita dulu ya. Jadi di Yakobus itu kan disebutkan di ayat 22. Yuk baca rame-rame ya. Ayat 22. Ayat 22 sudah ketemu? Sudah ya? Oke. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Satu kali lagi ya, biar hafal ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Dari mana tadi ayatnya? Ayat hafalannya Yakobus 1 ayat 22. Jangan lupa ya, Yakobus 1 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya rajin mendengar firman saja, tapi juga harus melakukannya. Melakukan firman Tuhan itu seperti apa sih? Gitu. Seperti video yang tadi kita sudah tonton ya. Jadi melakukan firman itu kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi kita bukan hanya rajin bangun pagi, baca Alkitab, berdoa. Tapi kalau misalnya bohong, kita tetap bohong. Terus kalau misalnya melawan orang tua, kita tetap melawan orang tua. Nah, itu namanya kita hanya mendengar firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Yeay. Adik-adik, Tuhan mau hari ini kita belajar. Kalau kita dengarin firman Tuhan, kita baca Alkitab, Tuhan mau kita melakukannya dong. Jadi kita bukan hanya baca firman Tuhan aja,
kita bukan hanya ke gereja, ibadah online, ngasih persembahan, ngerjain PR agama, berdoa di rumah, tapi kelakuannya tidak baik di hadapan Tuhan. Kelakuannya bikin hati Tuhan sedih. Kelakuannya jauh dari baik. Jangan seperti itu ya adik-adik. Tuhan mau kita melakukan apa yang kita baca dari Alkitab. Jadi kalau misalnya adik-adik baca di Alkitabnya, misalnya jangan kamu malas, belajarlah kepada semut dan jadilah rajin. Kamu harus mau jadi rajin dong. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, kalau misalnya kamu baru bangun tidur, kamu berdoa sama Tuhan, kamu baca Alkitabnya, lalu jangan lupa jadi rajin. Rajin apa? Anak Tuhan itu harus rajin loh. Jadi kalau misalnya kamu baru bangun tidur, kamu bisa rapikan sendiri tempat tidur kamu. Kamu bisa rapikan sendiri baju-baju kotor kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau ganti baju, langsung ditaruh di tempatnya. Tidak langsung dibuang begitu aja. Jadi bercacaran, jadi berantakan. Jadi mamanya atau mbaknya yang rapin. Kan kasihan mamanya dari repot. Kan kasihan juga mbaknya sudah banyak pekerjaan. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus jadi berkat, harus rajin, tepuk tangan. Terus apalagi Kak melakukan firman Tuhan itu? Contohnya ya, kalau misalnya teman-teman kamu ngajakin kamu berkata bohong, kamu harus berani untuk berkata tidak pada bohong, karena Tuhan mau kamu melakukan firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang jangan berkata dusta, jangan berbohong. Jadi mulai sekarang tidak boleh bohong. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Jadi kalau Tuhan katakan jangan berdusta ya, jangan berbohong ya, kamu harus berani dong di depan teman-teman kamu tidak bohong. Walaupun mereka pada bohong dan ngajakin kamu bohong, kamu harus mau untuk berkata yang benar. Baru di situ kamu disebut pelaku firman Tuhan. Tepuk tangan. Terus apalagi ya? Apalagi Kak contoh melakukan firman Tuhan? Contohnya kalau kamu mau membantu orang tua kamu. Orang tua kamu di rumah lagi kerepotan, lagi banyak pekerjaan, kamu bantuin mama kamu. Kamu bisa bantuin mama kamu membawa barang-barang bawaan mama kamu, membawa belanjaan mama kamu, ikut merapihkan rumah, ikut menyapu, apapun yang bisa kamu lakukan. Nah, itu namanya kamu sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Kamu sudah menjadi berkat buat orang tua kamu. Tepuk tangan dong. Terus apa lagi ya? Contohnya rajin belajar. Karena Tuhan mau kita jadi berkat, jadi anak yang rajin. Jadi kalau misalnya kamu punya PR, walaupun kamu masih sekolahnya online, kamu tidak menjadi malas, tidak menjadi aku malas, aku bosan, belajarnya online mulu. Tidak seperti itu. Tapi walaupun kamu belajar masih di rumah saja, belajar masih di rumah, mengerjakan segala sesuatu di rumah saja, kamu tetap semangat buat Tuhan. Kamu tetap melakukan yang terbaik. Kamu kerjain PR yang benar. Jangan asal-asalan, karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Tepuk tangan. Dari video tadi kita sudah belajar bahwa orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang melakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi kamu tidak hanya rajin mendengar firman Tuhan saja lewat khotbah-khotbah guru sekolah minggu, ataupun dari guru agama di sekolah, ataupun kamu dengerin khotbah di YouTube. Kamu tidak hanya dengerin khotbah itu saja, tapi kamu juga mulai melakukannya, karena kamu adalah
pelaku firman Tuhan. Bukan. Oh iya, ada satu lagi contohnya. Di situ disebutkan di Yakobus tadi, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita juga harus mau peduli sama sesama. Jadi kalau ada teman-teman kamu atau orang lainnya, siapapun itu yang kamu lihat lagi kesusahan, kita harus membantunya. Jangan, aku kan nggak kenal sama dia, dia kan jahat sama aku nggak mau tolong dia. No, anak Tuhan tetap melakukan kebaikan bagi semua orang. Mau orang yang jahat sama kita, mau orang yang bukan teman kita, kita tetap baik sama semua orang. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong dong. Yeay. Jangan lupa ya adik-adik, berikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Kamu sudah menjadi anak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi ingat ya, kadang iblis itu tidak suka kalau anak Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Dia maunya anak Tuhan itu melanggar firman Tuhan. Jadi waktu kamu mau berkata benar dan tidak mau bohong, dia selalu tekan kamu. Dia bisikin di kuping atau dia pakai teman kamu, bilang, kamu anaknya tidak keren, udah bohong aja, semua orang juga bohong, ayo dong ikutan bohong. Nah, iblis akan paksa kamu untuk melanggar firman Tuhan. Tapi kamu jangan mau ya, karena kamu anak Tuhan. Ada Tuhan Yesus di dalam kamu. Tuhan Yesus yang sangat besar di dalam kamu. Kamu harus berani untuk menolak ajakan iblis. Kamu bilang, enggak, walaupun aku dibujuk, aku dirayu, ataupun aku dipaksa-paksa, aku tidak akan berkata bohong, karena aku anak Tuhan. Bukan. Karena misalnya nih ya, iblis bujuk kamu untuk menjadi malas. Iblis bilang, aduh ngapain sih kamu jadi anak rajin, udah tidur aja terus, tidur aja, tidak usah bantuin mama kamu, tidak usah rajin mengerjakan PR, tidak usah rajin belajar. Itu iblis bisikan loh di telinga kamu, di hati kamu, di pikiran kamu. Waktu kamu mendengar itu, kamu harus melawannya. Kamu harus bilang, enggak, aku anak Tuhan, aku tidak boleh malas. Karena aku anak Tuhan, aku mau jadi berkat, aku mau jadi rajin. Tepuk tangan. Jadi jangan salah adik-adik, menjadi pelaku firman itu ada tantangannya, karena iblis tidak suka kalau teman-teman kamu mengajak kamu berbuat hal yang tidak benar. Kalau misalnya siapapun itu yang kamu kenal mengajak kamu berbuat tidak benar, jangan dituruti ya, karena kamu adalah anak Tuhan. Kamu harus berani berkata tidak sama semua yang melanggar firman Tuhan. Dan demikian kamu pelaku firman Tuhan. Nah, siapa di sini mau jadi pelaku firman Tuhan? Yeay. Tidak mendengarkan iblis ya, tapi mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi kalau kata Tuhan rajin, kamu harus rajin. Walaupun iblis bujuk kamu, jangan mau. Oke, Tuhan. Mulai hari ini kita mau membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tidak pakai alasan. Misalnya, aduh aku lagi sakit, jadi aku nggak bisa rajin berdoa. Tidak seperti itu. Walaupun kita lagi sakit, kan kita bisa ngomong sama Tuhan, berdoa dalam hati kita kepada Tuhan. Jadi tetap harus bisa untuk rajin berdoa. Jangan sampai alasan-alasan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Misalnya nih ya, aduh aku lagi sebel sama temanku, aku gak mau nolongin dia. Nah, jadi kamu tidak menjadi pelaku firman Tuhan karena kamu lagi sebel sama teman kamu. Jangan seperti itu. Walaupun teman kamu bikin kamu kesal, tetap doang kamu menjadi anak baik buat Tuhan. Tetap kamu berbuat baik sama dia. Tepuk tangan. Adik-adik, jangan lupa, mulai hari ini setiap firman yang kamu dengar harus kamu lakukan, karena Tuhan mau kamu melakukannya. Tepuk tangan.
Alkitab mulai hari ini dilakukan. Oke, setuju ya? Bukan. Demikian adik-adik, firman Tuhan hari ini. Kakak mau kita semua belajar dan tidak melupakannya, bahwa setiap firman yang kita baca dari Alkitab mulai hari ini kita lakukan. Setuju ya? Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ayat hafalannya tadi di Yakobus 1 ayat 22. Yuk ulangi lagi yuk, sekali lagi yuk. Yakobus 1 ayat 22. Sama-sama ya kita ucapkan. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Ya. Adik-adik paham ya arti menipu diri sendiri? Itu artinya kamu bohongin diri kamu sendiri. Kamu jago Alkitab, kamu hafal Alkitab, kamu bisa hafal semua isi Alkitab luar kepala, tapi kamu nggak pernah melakukannya. Kamu tetap bohong, kamu tetap melawan orang tua, kamu tetap malas. Wah, sama saja nol, tidak ada artinya. Walaupun kamu rajin membaca Alkitab, bahkan sampai hafal, kalau kamu tidak pernah melakukannya, itu semua sia-sia. Itu semua tidak ada artinya. Itu semua artinya kamu menipu diri kamu sendiri. Karena kamu tidak benar di hadapan Tuhan. Kamu hanya tahu firman Tuhan sebatas huruf saja, tapi tidak pernah menjadi tindakan. Nah, mulai saat ini belajar menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hafalannya, tepuk tangan. Kita berdoa ya. Sama-sama kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Aku sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Tuhan, mampukan aku melakukan semua yang aku baca dan aku dengar dari firman-Mu. Aku mau menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi mulai hari ini melakukannya juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yeay! Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan lupa tersenyum, bahagia, memuji nama Tuhan, dan lakukan firman. Tuhan mau kita semua jadi anak baik buat Tuhan, melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi berkat buat mamanya, buat papanya, buat kakaknya, buat adiknya, buat semua orang. Kita bantuin semua orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita melakukan semua firman-Nya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tos dulu.